Selamat pagi, selamat hari Jumat Agung, Happy Good Friday. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus, ini hari yang istimewa. Katakan kepada kiri kananmu, ini hari yang istimewa. Karena Yesus mati bagi kita, supaya kita bisa hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Ada amin saudaraku? Saudara, kita tahu bahwa di mana-mana berita kematian itu, setiap kali kita mendengar berita kematian adalah berita sukacita, berita duka cita, betul? Betul tidak? Tetapi berita kematian Yesus adalah berita anugerah. Wah, nggak ada yang bilang amin. Kalau berita kematian dimanapun kita tahu itu berita duka cita, tapi berita kematian Yesus adalah berita anugerah terbesar dari Tuhan. Amin. Makanya waktu kita habis mengambil perjamuan kudus, selalu ada pernyataan di 1 Korintus itu, mengatakan kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya apa? Berita kematian Kristus adalah berita anugerah. Bukan berita duka cita. Bukan berita yang harus kita merasa sedih atau merasa terharu saja. Itu berita anugerah. Makanya kita harus memberitakannya dengan penuh semangat, penuh sukacita. Ya. Karena apa saudaraku? Karena jelas Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus merendahkan dirinya dengan mengambil rupa manusia, bahkan menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Jadi Bapak Ibu, kematian Yesus di kayu salib adalah anugerah keselamatan bagi kita. Yang harus kita selalu kenang dan beritakan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, ya saya nggak perlu sebut namanya, seorang hamba Tuhan yang sangat dikenal di masa yang lalu mengatakan bahwa kematian Yesus kita perlukan setiap hari. Berita tentang kematian Yesus kita perlukan setiap hari untuk pertumbuhan rohani kita. Karena Yesus mati satu kali, tetapi efek kematiannya adalah kekal. Yaitu keselamatan bagi kita semua. Kekal. Ya. Dan kalau kitab Ibrani katakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan, katakan menyempurnakan. Ya. Untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saudara, kita jadi orang-orang kudus bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena karya salib Kristus sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi karena itu berita kematian Yesus adalah berita yang menjadikan kita orang percaya peserta dalam perjanjian baru kasih karunia Allah. Kita inilah umat perjanjian baru. Kan waktu kita tadi ngangkat cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri, kata Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, bagi saya pribadi dan seharusnya bagi kita semua yang kalau merenungkan firman Tuhan yang barusan saudara dengar, berita tentang kematian Yesus adalah berita anugerah keselamatan. Karena memang tidak ada pernah bisa dosa ditebus oleh cara lain kecuali penumpahan darah.
Makanya kita tadi nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua memaknai kematian Yesus. Kita harus ngerti makna kematian Yesus. Bukan hanya jadi kami merayakan Jumat Agung karena itu tradisi gereja. Bukan, kita harus tahu makna sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran itu kita terima dengan hati yang percaya, Alkitab mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apapun yang menjadi ikatan, apapun yang menjadi hal-hal yang menghalangi saudara bertumbuh di dalam Kristus, ketika kebenaran demi kebenaran firman Tuhan kau terima dengan hati yang terbuka, kau akan merdeka. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, puncak perayaan kekristenan itu ada dalam perayaan Paskah. Paskah itu baik kematian maupun kebangkitan. Ya. Kita merayakan nyebutnya Good Friday karena Yesus matinya pas di hari Jumat. Makanya dibilang Good Friday. Tapi kalau di Alkitab nggak ada dibilang hari Jumat Agung tuh nggak ada. Yang ada tuh Paskah. Ingat nggak waktu Israel, Paskah itu kan dimulai waktu Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka disuruh Tuhan melalui Musa untuk potong domba yang tidak bercacat. Pukul berapa? Domba itu harus disembelih. Saudara detail nggak bacanya? Pukul 3 sore. Makanya itu tipologinya Yesus. Gambaran tentang Yesus. Yesus itu jam 3 itu dia mengatakan, it is finished, selesai. Dia serahkan nyawanya. Sama anak domba itu mati disembelih. Dan orang Israel harus buru-buru makan daging domba itu. Kita harus tahu bahwa kematian Yesus adalah berita anugerah, tapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus makan daging domba yang telah dikorbankan itu. Apa maknanya daging itu? Tubuh Yesus itu. Firman-Nya. Firman itu roti hidup. Roti hidup itu siapa? Yesus. Makanya nanti dalam kesempatan yang lain saya akan ceritakan kenapa kita mesti makan firman setiap hari. Karena kita nggak cukup cuma hanya merayakan Paskah, tapi kita harus melanjutkannya dengan perayaan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Itu dalam, saudaraku. Kalau saudara belajari betul-betul semua gambaran perjanjian lama itu tipologinya Kristus. Semua digenapi di dalam Kristus. Ya. Dan saudara harus tahu, kita sebagai orang percaya, puncak perayaan kekristenan itu di perayaan Paskah, baik kematiannya maupun kebangkitannya. Alkitab tidak ada mengajarkan tentang perayaan Natal. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Tapi bukan berarti kita nggak boleh merayakan Natal. Halo? Bukan berarti kita nggak boleh. Boleh. Karena Rasul Paulus di dalam suratnya di Timotius, ingatlah ini tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ingat itu artinya apa? Peringati. Makna tersiratnya. Boleh. Ya. Walaupun nggak diajarkan, kita boleh merayakannya. Karena ada makna tersirat di situ. Tapi sebagai orang percaya kita jangan sampai lebih sungguh-sungguh merayakan Natal dan memaknai perayaan daripada perayaan Paskah. Orang lebih heboh, lebih meriah, lebih sungguh-sungguh mempersiapkan Natal daripada Paskah.
Itu namanya gagal fokus. Bilang sama sebelahmu, jangan gagal fokus. Berita tentang kelahiran Yesus itu berita tentang kelahiran. Kalau Paskah itu berita tentang keselamatan anugerahnya. Disitulah puncaknya. Karyanya yang terbesar. Kalau kita cuma percaya kepada Yesus yang lahir dan mati, maka dibilang sama Rasul Paulus, alangkah malangnya kita sebagai orang-orang percaya. Malang kita. Ya. Dan Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Dan ayat yang kelima kita baca sama-sama. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang kuberitakan kepadamu, dan yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting, katakan sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini dialamatkan kepada jemaat di Korintus. Seperti kita tahu, jemaat di Korintus itu luar biasa ya, mendemonstrasikan karunia-karunia roh. Betul tidak? Wah, itu luar biasa jemaat Korintus itu. Semua manifestasi karunia roh terdemonstrasikan di jemaat itu. Ya. Biasanya kalau hamba-hamba Tuhan mengajarkan tentang karunia-karunia roh, selalu akan menyinggung surat Korintus. Baik itu Korintus 12, pasal 12 atau 14. Ya. Lengkap sekali bicara tentang karunia roh di situ. Ya. Dan jemaat ini luar biasa dalam karunia-karunia itu. Karunia roh, apa aja karunia roh itu? Berkhotbah, betul nggak? Bahasa roh, betul nggak? Bernubuat, karunia iman, betul nggak? Mengusir setan, melakukan mujizat-mujizat. Namun sayangnya mereka itu tidak mengerti makna kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nggak dalam. Hebat di dalam karunia roh, tapi nggak dalam di dalam pengenalan akan kematian dan kebangkitan. Ujungnya apa? Saling menyombongkan diri. Betul tidak? Kan terjadi perselisihan di sana. Yang satu ngaku golongan Apolos, yang satu ngaku golongan Paulus. Yang satu bangga dengan bahasa rohnya, yang satu bangga dengan karunia nubuat, yang satu bangga dengan karunia mujizat, yang satu bangga dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Makanya Rasul Paulus di antara pasal 12 dan 14 ditaruhnya pasal berapa? 12, 14 tengahnya berapa? Loh, kok saudara bingung? 13. Bicaranya soal apa di situ? Kasih. Makanya Rasul Paulus bilang ini, kalau kamu punya karunia-karunia tanpa kasih itu seperti gong yang mengemerincing, nggak ada gunanya. Saya rindu jemaat ini, apapun karunia saudara,
Yang paling penting, ingat, yang sangat penting, yang paling penting, berita yang paling penting adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Disitulah kita tahu betapa besarnya kasih Bapa atas kita. Kan terlalu besar kasih Bapa itu. Terlalu mahal. Tapi kenapa dia tetap lakukan? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Ada orang tanya gini nih. Pastor, kalau Tuhan tahu manusia itu tetap jatuh dalam dosa setelah dia ciptakan, kenapa Tuhan ciptakan? Kenapa sih Tuhan tetap ciptakan? Ada yang berani jawab sini? Ada yang berani jawab? Kenapa dia tetap ciptakan? Udah tahu kok bakal berontak, bakal jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan ciptakan? Nah, saudara belum pernah kan mungkin ditanyain orang kayak gitu. Saya pernah. Coba kalau saya nggak punya kebenaran firman Tuhan, apa yang akan saya jawab? Ya itu kan kehendaknya Tuhan. Masa itu jawaban? Saya kasih ilustrasi. Saya sama Ibu Irma tetap kita punya anak Yobel. Dia pasti akan lakukan kesalahan nggak sama kami berdua? Dia akan melawan nggak? Dia akan berontak nggak suatu saat? Ada nggak hal-hal yang dia nggak enak dia akan buat? Tapi kenapa kami tetap memutuskan untuk punya anak yang namanya Yobel? Saudara mulai nangkep sini? Kenapa? Karena kami mengasihi. Karena kami rindu menyatakan kasih kepada anak-anak kami. Allah itu tahu segala-galanya. Dan dia ciptakan segala-galanya dengan kasih. Walaupun dia tahu manusia akan berontak. Tapi kasihnya lebih besar daripada pemberontakan manusia. Nangkep gak saudara? Makanya kalau kita lagi doa saya lagi doa. Kalau kebayang salib Tuhan tuh gak tahan saya. Gak pernah tahan. Kita ini jahatnya minta ampun. Seringkali berontak, seringkali ngeyel, seringkali melanggar, seringkali ingin jalan kita sendiri. Seperti domba yang tersesat kata Yesaya. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, Engkau dibuang sama Tuhan dosa kita. Yang dia ingat tuh, saya ciptakan anak ini karena saya mengasihi dia. Bilang sama sebelahmu, apapun kesalahan dan pelanggaranmu, Tuhan tetap mengasihimu. Asalkan kita sadar dan mau kembali kepada Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu kita kembali tadi di surat Korintus tadi 12-14 itu tentang karunia, tapi di tengah-tengahnya ada berita tentang kasih. Kalau kita mengerti bahwa ternyata jemaat Korintus dan kebanyakan jemaat Tuhan hari-hari ini bangga dengan segala karunia-karunia roh itu, kalau tidak memaknai karya
penebusan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sebagaimana jemaat Korintus yang mungkin mereka cuma sampai aspek yang bersifat sementara, bukan yang bersifat kekal yang mereka kejar. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Berita Injil adalah berita tentang bagaimana Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Dan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita, dan Yesus naik ke sorga untuk memastikan bahwa saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Kenapa di antara 12 dan 14 ada pasal yang ke-13? Karena jemaat Korintus dengan kebanggaan-kebanggaan sementara tentang karunia-karunia roh dan tidak memaknai hal yang kekal, yaitu berita tentang Injil itu, tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya mereka kehilangan kasih yang semula. Makanya gampang berantem, gampang bertengkar, gampang membanggakan, menyombongkan diri. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, aku mengingatkan kamu. Itu kan teguran. Oh, keras itu teguran. Aku mengingatkan kamu. Ya. Mereka kehilangan kasih yang semula, walaupun mereka punya banyak karunia-karunia roh. Bapak Ibu, malanglah nasib kita kalau kita suka berkhotbah, suka bernubuat, berbahasa roh, ya. Kita melakukan mujizat-mujizat, tapi kalau kita sampai mengkhianati keluarga kita, kalau sampai kita masih menipu orang, kalau kita masih membohongi orang, alangkah malangnya kita sebagai orang Kristen yang punya karunia-karunia roh, tapi hidup kita tidak sesuai dengan berita Injil. Saudara jangan berpikir saudara sudah bisa menyampaikan firman, saudara bisa bernubuat, saudara bisa berdoa dengan iman dan sesuatu terjadi. Itu membuat engkau punya ciri orang Kristen. No. Ciri orang Kristen itu bukanlah soal berkhotbah, bukan soal bernubuat, bukan soal menyatakan iman. Itu bukan ciri utama. Itu bukan ciri utama. Ciri utama orang Kristen bukan berbahasa roh, bukan mujizat, bukan bernubuat, bukan juga berkhotbah. Ciri utama orang Kristen itu hanyalah punya keteladanan dalam hidup dan kelakuan kita. Ingat nggak, seorang suami yang belum beriman kepada Kristus dimenangkan oleh istrinya oleh kelakuannya, oleh keteladanannya. Bukan karena istrinya rohani, bukan. Bukan karena istrinya jago berkhotbah atau bernubuat, bukan. Jelas Rasul Paulus katakan ciri utama orang Kristen adalah keteladanan hidup dalam kelakuan. Anda sopan, Anda mengasihi orang tua, Anda mengasihi istrimu, suamimu. Anda yang laki-laki yang sudah beristri, Anda mengasihi istrimu walaupun perkataannya kurang hemat, boros perkataannya, alias cerewet. Tapi engkau tetap mengasihi dia. Itulah ciri utama orang Kristen. Kalau engkau seorang istri, engkau tetap tunduk walaupun suamimu sering menjengkelkan kau. Itulah ciri orang Kristen. Ciri orang Kristen dan ibadahnya
Ingat nggak kata Rasul Paulus apa di surat Roma? Bukan tentang menerima, tapi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan puncaknya apa? Mempersembahkan yang hidup, yang kudus, dan yang apa? Yang hidup. Tapi puncaknya apa? Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi suami yang berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita jadi istri yang berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita jadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita jadi pebisnis yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu puncaknya ciri orang Kristen. Kalau saya tanya, mana yang membuat orang kagum? Melihat orang Kristen yang lemah lembut, atau melihat orang Kristen yang punya karunia menyembuhkan orang lumpuh berjalan? Saya tanya sama saudara. Hari-hari ini orang Kristen lebih kagum dengan apa? Karunia roh. Tapi bukan dengan keteladanan hidup. Orang tidak percaya kalau melihat orang lumpuh berjalan, didoakan oleh orang Kristen yang punya karunia kesembuhan atau karunia iman. Kagum nggak? Kagum nggak? Oh iya, kan ada kan di YouTube seorang hamba Tuhan yang doain, kan datang orang berbondong-bondong yang nggak percaya itu, betul nggak? Yang pakai yang ciri-cirinya dari keyakinan yang lain, datang kan, kagum kan mereka? Kagum kan? Nah kalau saudara dan saya orang Kristen juga ikut-ikutan cuman kagum dengan karya-karya karunia-karunia roh, apa bedanya saudara dengan orang-orang yang belum percaya? Apa bedanya? Apa lebihnya kita dari orang-orang yang tidak percaya itu? Apa lebihnya? Saya tanya, apa lebihnya? Kemarin kita baru belajar mengkaji tentang keyakinan, tentang Islamologi. Bagaimana kita mengkaji? Kalau kita pengenalan kita nggak penuh, apa bedanya kita dengan mereka? Pengenalan kita akan Allah harus penuh. Bukan perkara-perkara yang sementara di dunia ini. Karunia-karunia itu semua akan berhenti. Kejarlah yang kekal. Amin. Kejar yang kekal. Jadi Bapak Ibu, orang lumpuh berjalan, orang buta tercelik. Saya kasih tahu, orang lumpuh berjalan, orang buta tercelik, mana pernah ngagumkan Tuhan? Pernah baca di Alkitab? Orang lumpuh berjalan, orang buta tercelik, orang kusta disembuhkan, kagum Tuhan. Wih hebat ya, aku punya kuasa hebat ya. Bapak itu luar biasa pakai aku. Enggak ada kagum dia. Kalau ada satu ayat saudara bisa kasih tahu bahwa ketika Tuhan lihat ada orang disembuhkan terus dia kagum gitu, terkagum-kagum atas karya itu. Kasih tahu saya kalau memang ada ayatnya. Berhenti saya jadi hamba Tuhan. Yesus nggak kagum dengan karya-karya kesembuhan. Enggak. Ingat cerita 10 orang kusta? Semua disembuhkan nggak? Semua disembuhkan nggak? Kesembuhan tidak ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan. Tidak ada. Yesus bilang, mana itu? 9 mana? Semua disembuhkan kan? Semua sembuh dah? Betul nggak? Siapa yang kembali cuman dari 10? Cuma 1, orang mana? Samaria pula. Dia datang, dia sujud, proskuneo itu namanya. Sujud, menyembah, bertobat. Dia sadar, dia bukan hanya disembuhkan, dia sadar ini yang menyembuhkan dia adalah Tuhan. Kesembuhan tidak ada hubungannya dengan memuliakan Allah.
Tapi ketika engkau sembuh, engkau dilepaskan, dan engkau proskuneo datang kepada Tuhan menyembah, disitulah Tuhan bangga, Tuhan dimuliakan, sorga bersukacita. Nggak ada dibilang karena satu orang disembuhkan sisi sorga bersukacita, nggak ada. Satu orang bertobat. Makanya bagi saya ngelihat siapapun kita dipakai Tuhan dengan karunia-karunia itu bukan sesuatu yang paling utama sebagai ciri kita. Ciri utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam perbuatan dan kelakuan kita. Waktu kita menyembah, waktu kita proskuneo, waktu kita mengunjungi orang sakit, waktu kita bisa sabar satu dengan yang lain, waktu kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, waktu kita mendoakan musuh-musuh kita. Saat itulah ciri utama kita sebagai orang Kristen dilihat orang. Jadi berita Injil itu kita harus tahu. Yesus, karya terbesarnya bukan waktu dia mengadakan mujizat itu. Karya terbesar Yesus waktu dia dengan segala kasihnya, dia mau memberi teladan bahwa dia mau berkorban bagi kita yang berdosa ini di atas kayu salib. Itulah karya terbesar dia. Nggak ada karya yang lebih besar dari itu. Nggak ada. Makanya bagi saya pribadi, hari-hari ini semakin lama saya mendalami firman Tuhan, kita harus mengejar hal-hal yang kekal dari Tuhan. Jangan bangga dengan karunia-karunia. Puji Tuhan kalau kita punya karunia-karunia itu, puji Tuhan. Tapi jauh lebih penting kelakuan dan keteladanan kita bagi banyak orang. Amin. Ada amin saudaraku? Ya, jadi Bapak Ibu, ingatlah 10 orang kusta itu cuma 1 yang kembali. Yang lain ngalamin semua kesembuhan, semua ngalamin kesembuhan. Ya. Kenapa 1 orang itu datang kembali? Karena dia bukan hanya ingin menerima kuasa kesembuhan, dia ingin mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus. Ingin mengenal pribadi Yesus, makanya dia datang tersungkur. Ya proskuneo, ia mengerti bahwa dia sembuh karena kebaikan dan kebesaran karya Tuhan. Jadi dia ingin lebih lagi. Lalu dia mempersembahkan hidupnya. Ya kan, orang datang menyembah dan mengaku Yesus, berarti dia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba, betul? Jadi kesembuhan tidak ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Kecuali kalau setelah kita sembuh, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan taat kepadanya dalam pertobatan. Jadi sembuh tanpa pertobatan, kematian. Bagi saya orang disembuhkan, kapan dia bertobat. Makanya saya kalau melayani orang sakit, yang pertama kali saya melayani itu tentang pertobatan, bukan kesembuhan. Tuhan bisa aja nggak sembuhkan semua orang, tapi kalau nggak bertobat untuk apa? Dia mati juga dalam dosanya dan dia masuk neraka untuk apa? Tapi kalau dia bertobat, saya percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dia minta. Kembali kepada berita. Kita harus tahu, kita harus memaknai Jumat Agung ini dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 3 tadi. Ada kata sangat penting. Saya mau tanya, kalau seorang rasul yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, kalau dia bilang sangat penting, berarti itu berita
sangat penting. Harus diperhatikan. Harus sungguh-sungguh dikerjakan. Harus sungguh-sungguh disimpan di dalam sanubari kita. Karena itu sangat penting. Apa berita sangat pentingnya? Coba lanjut itu slide-nya. Beritanya apa? Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ingatlah setiap Jumat Agung kita harus sadar karya Kristus, Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia menebus kita manusia karena dosa-dosa kita. Itu berita pentingnya. Simple, tapi kalau kita nggak maknai, lewat begitu saja. Kalau saudara dan saya ngerti ini, kenapa Kristus harus mati karena dosa-dosa kita? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa Kristus harus mati bagi dosa-dosa kita? Kenapa? Karena perkara yang paling serius dalam hidup ini adalah dosa. Bukan kanker, bukan tumor, bukan miskin, bukan virus, tapi dosa. Karena dosa upahnya maut. Maut itu kebinasaan kekal. Makanya masih banyak orang Kristen, walaupun sudah lama jadi orang Kristen, sudah melayani, bahkan sudah jadi hamba Tuhan, masih kompromi sama dosa. Gregetan nggak ngeliat kayak gitu? Karena apa? Karena nggak ngerti berita yang paling penting ini. Kalau dia ngerti, kalau dia paham, kalau dia simpen di dalam sanubarinya, dia nggak akan lagi main-main sama dosa. Nggak akan. Karena terlalu mahal. Menajiskan darah Yesus dibilang. Ketika seorang, di Ibrani itu dikatakan, ketika seorang sudah mengetahui, ya kan? Mengetahui apa yang dilakukan Kristus, menebus kita dengan darahnya, tapi berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban yang bisa dikorbankan. Gak akan main-main kita sama dosa kalau kita ngerti itu. Kenapa masih ada orang-orang hamba, bahkan hamba Tuhan masih main-main terus ya sama dosa? Karena gak ngerti berita ini. Mereka cuma kagum dengan yang tadi itu loh, karunia-karunia roh. Heboh dengan karunia roh. Heboh. Ada anak muda sudah melayani di gereja, datang. Udah ngelayani katanya persekutuan apa di gerejanya, gimana, datang sama saya ngomong, "Pastor tolong berkati kami." Kenapa? Pacar saya hamil. Gak, saya bakal berkati kamu. Bertobat. Gak mau bertobat, ya silakan pergi. Emang saya apa, hamba Tuhan yang memberkati orang lakukan dosa, terus saya harus menanggungnya di hadapan Tuhan? Enggak. Bertobat. Kalau kau bertobat, Tuhan akan berlaku setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatanmu, maka dia akan mengembalikan persekutuanmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya nggak akan main-main dengan dosa. Pertanggung jawabannya besar. Yesus sudah mati di kayu salib. Saya nggak mau najiskan darah Yesus. Enak aja loh, datang ngomong udah melayani, kita tahu melayani, giliran dapat masalah, datang minta diberkati. Bertobat loh. Bertobat ada waktunya, tunjukkan buah-buah pertobatanmu. Dibimbing dulu. Betul nggak? Nggak mau, silakan, carilah gereja yang memang mau kompromi. Hamba Tuhan yang mau kompromi. Dan saya rasa masih banyak yang bisa kompromi. Kalau saya ogah, pertaruhannya terlalu besar. Saya nggak mau main-main dengan dosa. Karena Yesus harus mati
Sekarang saya mau tanya, kenapa dosa jadi masalah yang paling berat bagi manusia? Ada orang sakit, kehilangan kemuliaan Allah. Dia bilang, karena orang ini sakit, dia kehilangan kemuliaan Allah. Ada. Ada orang cacat, dibilang kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa orang kehilangan kemuliaan Allah? Dosa. Saudara maupun saudara cacat, saudara mungkin merasa dirimu orang yang paling jelek di dunia ini, mungkin perasaan saudara orang yang paling banyak kekurangan, tapi itu tidak membuat engkau kehilangan kemuliaan Allah. Paham? Cuma dosa yang buat kita kehilangan kemuliaan Allah. Makanya jalan satu-satunya, Yesus harus tergantung di kayu salib. Ingatlah, sebanyak apapun kekurangan kita tidak kehilangan kemuliaan Allah. Dosalah yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus harus mati. Jadi Bapak Ibu, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dosa berbicara ketidaktaatan. Dan kita harus pahami nilai utama dari kekristenan adalah ketaatan. Makanya tadi di Filipi, surat Filipi itu, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah keteladanan dia sebagai anak manusia. Kekristenan yang paling utama adalah ketaatan. Jadi apa respon kita di Jumat Agung ini? Tuhan cuma minta kita satu hal yang kita renungkan. Kita tahu Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan ini yang firman Tuhan katakan. Di Yohanes 14 ayat 15, kita baca sama-sama. 2, 3, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti atau taat segala perintahku. Amin. Jumat Agung ini, saya nggak mengatakan bahwa kita nggak perlu karunia roh. Kita perlu karunia roh. Tapi itu bukan ciri utama. Amin. Ciri utama kita adalah keteladanan di dalam kelakuan kita. Dan orang akan melihat kita orang Kristen yang betul-betul punya ciri keteladanan dalam kelakuan. Karena kita taat sama firman Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Taat sama apa yang Tuhan menjadi kehendak dalam kita. Makanya Yesus dibilang dia taat sampai mati di kayu salib. Makanya waktu kita hidup mengikut Tuhan, Tuhan cuma minta satu. Pikul salib, sangkal dirimu. Dan itu butuh ketaatan. Nggak mungkin kita bisa pikul salib kita dan sangkal diri kalau kita nggak taat. Nggak mungkin. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita renungkan berita Jumat Agung ini dengan yang paling penting. Beritanya adalah apa? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Itu berita pentingnya. Ya, jadi kalau kita ingat, oh ini Jumat Agung, ingatlah karya dia yang paling besar, yang mati untuk dosa kita. Supaya kita hidup di dalam ketaatan akan dia. Itulah kerinduannya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, kami mau mengenang dan memperingati apa yang telah Kau buat Tuhan di atas kayu salib. Rasul Paulus mengatakan ini berita sangat penting, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita patut dan selayaknya bersyukur kepada Tuhan bahwa dosa dan pelanggaran kita yang seharusnya membawa kita ke neraka justru dibayar dengan lunas oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan menjadikan kita boleh hidup dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ajar kami umat-Mu tidak lagi main-main atas dosa, tidak lagi bermain-main dengan nilai-nilai dunia ini Tuhan, karena kami tahu waktunya semakin dekat. Dan kami sebagai umat-Mu yang Kau sudah tebus, seharusnya memberitakan tentang kematian Tuhan, tentang kematian yang membawa anugerah kehidupan yang kekal bagi semua orang yang mau percaya. Tuhan, ini kami, sebentar kami rindu Tuhan menyatakan kebesaran anugerah-Mu itu di dalam persekutuan kami, doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa keteladanan di dalam kelakuan itulah yang menjadi ciri utama kami ketika kami sadar bahwa kami adalah umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadi karakter yang kekal dalam Kristus membuat kami terus mengejarnya, seolah-olah kami memperoleh harta karun dan kami melepaskan semua harta yang lain hanya untuk mengejar harta yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan, dan biarlah umat-Mu menerimanya dengan hati yang penuh dengan percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah menjadikan kami umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima bahwa firman Tuhan ini akan hidup terus di dalam sanubari kita, sama-sama kita katakan amin.